Assalamualaikum Untuk warahmatullahi absen dicat. wabarakatuh. Siang ini kita lanjutkan kuliah kita tentang Turun aja bebas. Iya. material. Ya, nanti untuk absennya silakan dituliskan di chat. Baik, Pak. Nah, saya share dulu screen-nya. Oke. Minggu lalu sudah kita bahas tentang form, ya, tentang form. Nah, di perkuliahan kali ini kita bahas tentang array dan fungsi. Array itu seperti apa dan fungsi nanti seperti apa. Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Array itu kalau kita lihat ada lembar absen gitu ya, di situ ada di atasnya itu ada NIM kalian, kemudian ada nama, kemudian ada yang berikutnya ada perkuliahan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya, termasuk juga nilai. Nah, array, variabel array, kalau kita melihat dari kolom itu, NIM, misalkan, ya, nama, terus absen yang pertama, kedua, ketiga, ya, itu variabel array-nya. Nilainya adalah NIM, ya, dari NIM yang pertama sampai, ya. Jadi, lihat, array, variabel array punya tipe data yang sama. Kalau NIM sama kan semuanya, tipe datanya sama, ya. Begitu juga nama, begitu juga absensi yang pertama sampai terakhir. Kemudian ada nilai, ya. Tipe datanya sama ke bawahnya, ya. Itu array. Nah, array ini bisa dianggap sebagai cikal bakal untuk database, ya. Karena sebelum ada database kan kita mengolah data itu secara array, kemudian disimpan di dalam file. Kalau dulu filenya file teks, gitu ya. File teks tidak atau belum yang mendukung ke arah yang database, tapi sekarang sudah ke arah database. Ya, kalau database berarti nama variabel array-nya itu adalah item atau field di dalam database, gitu ya. Nanti kan isinya ada NIM, ada nama, dan banyak gitu ya. Oke, slide-nya. Oke, jadi sekilas seperti itu array ya. Nah, jadi kalau kita artikan tadi, tipe data yang terstruktur berguna untuk menyimpan sekian banyak data gitu ya. Nah, itu disebut dengan array. Biasanya tipe datanya sama gitu untuk array ini. Nah, bagian yang menyusunnya kita sebut elemen. Ya, elemen-elemen. Kalau di yaitu field gitu ya, field. Atau biasa kita nyebutnya item gitu ya, boleh-boleh saja sih item field gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan indeks PHP, indeks ya, indeks array di PHP ya. Nah, indeks array ini berupa bilangan integer atau string. Indeks ya, misalkan seperti ini. Nah, biasanya si indeks ya, indeks ini dimulai dari 0. Jadi kalau datanya itu ada 10 dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Kalau datanya 5 berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada sebuah pendeklarasian array. Nih, array buah. Ya, ini nama variabelnya. ARR buah. Ya. Ini array buah. Cara penulisannya boleh seperti ini. Ya, array dalam kurung mangga, apel, pisang, jeruk, ya. Ini ada 4.
Nah, kemudian kita tampilkan echo buah dalam kurung siku 0. Berarti nanti yang muncul adalah enggak. Kemudian yang array buah yang 3, yaitu yang jeruk. Ini kan 0, 1, 2, 3. Ya, arraynya 4. Tuh. Oke. Jadi pendeklarasian arraynya seperti ini. Nah, array biasa dituliskan begini atau diinputkan dalam pengulangan, ya, diinput dalam pengulangan. Nah, misalkan ini kan isinya 4, ada mangga, apel, pisang, dan jeruk. Nah, kalau dalam pengulangan kan berarti for i-nya sama dengan 0 sampai 3 gitu ya. Kita inputkan tuh mangga, apel, pisang, jeruk gitu ya. Itu di dalam pengulangan. Tapi kalau database kan konsepnya beda lagi ya. Di dalam form juga konsepnya beda lagi. Ya, kalau form nanti masukkan ke database, kalian tinggal misalkan masukkan nama buahnya, kemudian simpan, maka setiap nama buah yang kalian ketikkan dia akan tersimpan ke dalam database. Gitu. Nah, tapi kalau di sini di array kan dia tersimpan dalam sebuah list gitu. Ya. Oke, kemudian tadi ini yang pertama, cara penulisan yang pertama dengan tanda kurung seperti ini. Array dalam kurung kutip 2 ini nama atau nilai dari arraynya, ya, nilainya. Nah, kemudian bisa juga dituliskan seperti ini di bawah, ya, seperti ini, ya, array warna, array, ya, ini array warna ini adalah variabel yang tipe datanya array. Ya. Kemudian yang pertama ini 0, merah, biru, hijau, dan putih. Ya, bisa dituliskan seperti ini. Boleh ditulis ini 0, 1, 2, 3, boleh. Boleh juga di sini kosong, hanya kurung siku saja begini. Ya, merah. Nah, ini menandakan bahwa ini 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita akses, dikeluarkan nih, echo, didisplaykan, untuk yang ke 0, maka yang akan muncul adalah merah. Gitu ya. Kalau 2, maka yang akan muncul hijau. Ya. 0, 1, 2. 3-nya adalah putih. Ya. Ya, cara penulisannya seperti itu. Nah, oke. Kemudian, ya, ada array yang penulisannya seperti ini. Ini misalkan ada array ya. Ini array disebutnya array asosiasi. Jadi yang terhubung dengan sebuah nilai gitu ya. Bahwa Ani 80, Otim 90, Ana 75, dan Budi 85. Ya, ini terhubung dalam sebuah nilai. Gitu ya. Terhubung dalam sebuah nilai. Nah, kalau kita tampilkan di sini array nilainya adalah Ani, maka dia akan memunculkan 80-nya. Kalau yang dituliskan di sini adalah Otim, maka dia akan memunculkan 90-nya. Ya. Nah, indeksnya tidak teratur kalau seperti ini. Ya, tidak ada indeks 0, 1, 2, tapi di sini indeksnya nih, harusnya ya. Ini diganti menjadi nama. Gitu. Ya, diganti menjadi nama. Oke, kemudian cara penulisan yang alternatif yang keduanya seperti ini. Ya, ini yang pertama. Tadi pakai yang pertama juga yang tadi, jadi dalam tanda kurung masukkan indeksnya atau nilainya, ya.
Kemudian ini cara yang kedua, ya, cara yang kedua. Di sini tulis indeksnya, ya. Kalau yang sebelumnya itu kosong misalkan, ya, boleh juga ditulis di situ 0, 1, 2, 3, tapi dikosongkan boleh seperti ini. Nah, kalau di sini karena namanya tidak teratur indeksnya, jadi kita tulis di situ namanya, ya. Ani 80, Asma 95, Sri 77. Kalau kita lihat yang ini berarti Ani 80, terus yang 95 oh nggak ada. Yang 77 nggak ada, ya. Kita tuliskan misalkan seperti ini, ya. Jadi boleh dituliskan dalam dua cara. Cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini. Itu ya untuk yang array. Nah, gunanya array dengan apa namanya yang pengulangan, nah biasanya digunakan untuk apa namanya menampilkan ya, menampilkan data yang banyak tuh. Jadi sebelum database tampilkan datanya yang banyak gitu. Nah, sekarang kalau database-nya sudah ada, maka pengulangannya masih tetap dilakukan ya, pengulangannya. Jadi pada saat si data itu sudah masuk ke database, akan ditampilkan, misalkan nama-nama kalian ya yang banyak, ini mau ditampilkan di dalam websitenya. Nah, maka dilakukan pengulangan ya, pengulangan untuk indeks yang pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau kalian ada 30 orang, dituliskan skripnya ya cukup satu aja yang mewakili di situ indeksnya yang mengacu ke mana, name misalkan ya, atau ke database-nya tabelnya tabel yang mana ya. Nah, baru nanti dicetak berdasarkan banyaknya nilai yang tadi. Kalau 30 nanti akan dimunculkan 30. Kalau suatu saat nilainya database atau datanya ada 20 ya ditampilkan nanti sebanyak 20 itu. Gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk yang konversi nanti ke database-nya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita melakukan sekian banyak data ini menggunakan array ya. Sebetulnya setelah ada array itu ada namanya struktur gitu ya, structure atau record gitu. Nah, record ini tipe datanya beda-beda, variabelnya banyak, tipe datanya beda-beda. Kalau di array tipe datanya sama. Ya. Ini array tipe datanya sama. Satu variabel tipe datanya sama. Tapi kalau structure atau record di dalamnya itu bisa ada variabel-variabel yang tipe datanya array. Gitu ya. Tipe datanya array. Nah, yang tadi misalkan di absensi ada name, ada nama. Nah, itu kan array semua tuh. Name merupakan array, nama merupakan array. Absensi yang pertama, kedua, ketiga, nah itu juga array gitu. Nah, tapi kalau kita mau gabungkan yang name namanya itu dalam sebuah record atau structure. Gitu ya. Ini ada bahasan tersendiri lah. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, ini bagaimana kita menampilkan isi array dengan menggunakan pengulangan, gitu ya. Kita kan tidak mengisi array itu ditampilkan tadi echo array-nya yang ke 0, ke 1 atau ke 2 gitu ya. Tidak kita pilih-pilih begitu. Tapi kalau array-nya ternyata banyak nilainya, maka ditampilkan dalam for seperti ini. Ya. Nih, I sama dengan 0, kemudian I di sini account dulu, account. Kan warnanya berapa gitu ya? Kan dari variabel array-nya. Nah, variabel array ini punya berapa banyak nilai data ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Nah, berarti di sini ditulis ya. Ini tidak sama dengan count jumlah warnanya yang jumlah variabel ini ya. Data di dalam variabel. Tidak, tapi kurang dari. Kenapa tidak
kurang sama dengan, karena di sini 0 mulainya. Kalau kurang sama dengan, di sini adalah ada 5, maka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya jumlahnya jadi 6, gitu ya. Tapi kalau di sini kurang, ini 5, berarti dari 0 sampai 4. Ya, di plus-plus. Berarti ada penambahan 1 dari mulai 0, ya, dia akan cetak blue, kemudian tambah 1 black, red, yellow, dan green. Ya, itu seperti ini seterusnya. Ya. Nah, silakan kalau kalian mau coba dengan membuat ini, kalian pakai yang online GDB. Jadi kalian coba ketikan, nanti munculkan seperti ini. Ya, ingat skripnya yang PHP. Itu nanti tuliskan begini. Ya. Oke, nanti untuk bahannya akan saya share ya di grup, kalian bisa coba. Oke, yang berikutnya ini menggunakan for each ya, menampilkan isi array dengan menggunakan for each ya. Tidak jauh berbeda dengan for yang tadi ya. Sini menggunakan yang for each. Oke, sebentar. Oke, for each. Nah, kan ada perbedaan dari sintaks penulisannya aja ya. Tadi dengan for dengan yang for each. Nah, ini for each dalam kurung array warna S warna ya. Array warna S warna. Kemudian ditampilkan di situ Eko do you like color-nya ditulis font color ini ke arah warnanya gitu. Jadi akan ditampilkan warnanya apa ya. Blue, black, red, yellow, kemudian di sini warnanya. Ya. Jadi kalau blue nanti warnanya biru gitu. Kemudian black nanti akan dimunculkan di sini tulisannya black, warnanya juga hitam black gitu ya. Tulisannya di sini red, nanti warnanya juga red, merah, ya, kuning dan hijau gitu ya. Oke, yang berikutnya, nah ini dengan each, ini dengan each. Nah, for each, ya, kemudian di sini ada while juga, ini dengan while, ada ini for each, ya, ditampilkan, kemudian di bawahnya di sini ada while, ya. Nah, ini untuk menampilkannya. Jadi anggaplah untuk array ini adalah misalkan database, maka kalian tampilkan bisa seperti ini while, ya. Hanya mungkin nanti ada beberapa perbedaan saja bagaimana cara menuliskannya aja, ya, penulisan. Jadi kita lihat logiknya untuk yang array anggap itu sebagai database gitu. Oke, ini ya. Kemudian untuk cetak struktur array-nya adalah ini ada print r, ya, array warna, kemudian print r, ini array nilai. Ya. Itu ditampilkan. Oke. Nah, oke. Kemudian beberapa fungsi. Nah, ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu ada rsort, asort, krsort, ada ksort, ada rsort, ya, dan sort. Ini untuk pengurutan. Nah, fungsi ini gunanya adalah dia akan mewakili satu fitur tertentu, ya, satu kerja tertentu lah, gitu ya, kerja tertentu.
Misalkan begini, kalau kalian bayangkan Windows, ya, kalau pertama kalian install tuh, ya, kalian install sebelum ada data, kalian bisa lihat bahwa Windows itu di dalam DVD berapa giga. Kemudian setelah diinstal ada berapa giga, ya. Dan di dalamnya ada sekian ribu file, ya, baik yang file-file kecil maupun file-file yang besar, ya. File-file yang kecil itu memiliki fungsi untuk apa namanya, kerja tertentu, ya, di dalam Windows-nya, ya. Makanya itu kita sebut sebagai fungsi. Di dalamnya dia memiliki ada sesuatu yang khusus. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ya. Nah, bayangkan kalau misalkan yang tadinya 4 giga misalkan Windows-nya, terus di-upload ke memori seluruhnya 4 giga gelondongan, gitu ya. Karena 4 giga ini Windows-nya dalam satu file, gitu ya. Sedangkan komputer kita 4 giga, jadi kan penuh semuanya, blok, gitu ya, penuh. Nah, jadi semua hal tentang komputer ini ada di situ, baik yang dipakai maupun yang tidak. Itu sangat menjadi tidak efektif, gitu ya. Padahal kita tidak lagi ngeprint, tapi fungsi ngeprintnya ada di memori, di load ke memori. Karena apa? Gelondongan tadi blok satu CD, satu DVD di load ke memori. Nah, maka dari itu kita bagi-bagi nih menjadi sekian banyak fungsi-fungsi tertentu, gitu ya, prosedur tertentu. Jadi kalau untuk ngeprint itu tidak digunakan, maka fungsinya ada disimpan di secondary memory, yaitu hard disk. Ya, kalau kita mau ngeprint, baru kita panggil, maka fungsinya akan di-load ke memori dan bisa kita lakukan print. Kalau tidak, ditutup, simpan lagi, gitu ya. Jadi tata kerjanya seperti itu. Kalau dibutuhkan, dia akan load ke memori. Kalau tidak, simpan lagi. Nah, jadi kalau apa namanya, di memorinya menjadi lebih sedikit, ya, tidak 4 giga itu di load ke memori, tapi menjadi lebih sedikit. Mungkin 1 giganya misalkan atau 2 giganya yang di load ke memori. 2 giga sisanya lagi kan kosong. Ya. Nah. Oke, gitu ya. Jadi itu fungsi, ya. Itu fungsi. Cara kerjanya. Nah, ini ada beberapa fungsi yang kalian bisa dapatkan di apa namanya, di php.net, di manualnya, array. Nanti kemungkinan di dalamnya ada beberapa versi yang berbeda untuk yang PHP 5 bagaimana, PHP 7, 8 bagaimana. Ya, ada beberapa apa namanya, penyesuaian-penyesuaian. Oke. Ini contoh program yang lain. Tadi kita sudah lihat ada beberapa untuk pengurutan. Nah, ini ada sort. Kita pakai di sini sort, ya. Kemudian ada untuk resetnya juga, ya. Untuk sort dan reset. Nah, ini array setelah pengurutan, ya. Kemudian array setelah pengurutan dengan R-sort. Ini bagaimana nanti munculnya. Nah, kita punya data seperti ini, kemudian kita tampilkan. Ya. Nah, ini tadi saya jelaskan, ya. Jadi fungsi kita panggil hanya sewaktu-waktu, gitu. Karena kan cuman apa namanya, fungsi-fungsi yang sudah kita pilah-pilah nih, tidak semuanya di load ke memori. Jadi sudah kita pilah-pilah, jadi hanya sewaktu-waktu saja kita panggil, ya. Kalau fungsi tadi buat ngeprint tidak kita gunakan, ya dia disimpan di secondary memorinya, di hard disk, gitu, tidak di load ke memori, tidak perlu dipanggil, gitu. Nah, fungsi dapat punya nilai keluaran dan juga tidak, nggak masalah, ya.
Kemudian fungsi dapat punya parameter, tapi tidak juga tidak apa-apa. Ya, itu fungsi. Oke, contohnya misalkan seperti ya. Ini fungsi untuk mencetak nilai yang ganjil ya. Kita punya deret nama dari 0 sampai 100 ya, dari 0 sampai 99 lah kalau di sini ya, 0 sampai 99. Maka jika nilai yang di ini I ya, ini dibagi sisa atau modular dengan 2 sama dengan 1, maka dia akan munculkan nilai I-nya. Nah, ini adalah sebuah fungsi untuk cetak ganjil dan di bawah ini adalah untuk memanggilnya. Ya, memanggilnya. Nah, kalau kalian ingat bahasa C, nah ini sama ya seperti ini bahasa C. Kemudian ini cetak ganjil. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu ada oh kalian mungkin dengan dosen lainnya untuk algoritma, misalkan untuk mencetak ganjil ini seperti apa, nah, di dalam fungsi ya seperti ini. Jadi kita ini adalah untuk memanggilnya dan ini adalah fungsi untuk memprosesnya, gitu ya. Fungsi untuk proses. Nah, ini tanpa ada parameter di sini. Nah, panggil baru nanti akan munculkan hasilnya. Gitu. Ya, sedangkan untuk parameter adalah di sini nilai awal dan nilai akhir nih. Ya, nilai awal dan nilai akhir. Nah, nilai awalnya adalah misalkan di sini A nih, ya, 10. Kemudian B menjadi nilai akhir. Ya, cetak ganjil di sini A dan B. Maka A ini sebagai nilai awal dan B sebagai nilai akhir. Ya. Jadi I sama dengan 10 sampai I kurang dari B di sini ya. B itu 50. Maka dia akan cetak nilai ganjilnya dari 10 sampai 50. Ya, berapa aja yang muncul. Gitu. Ini nah. Oke. Begitu juga yang di website ya terkait fungsi yang tadi, tidak semuanya file itu di-load ke memori. Gitu. Karena kita punya dipilah-pilah nih menjadi fungsi-fungsi, kemudian menjadi sekian banyak file. Jadi hanya file-file tertentu saja yang di-load ke memori. Ya, file-file yang memang dipanggil itu akan di-load ke memori. Kalau tidak dipanggil dia akan disimpan di dalam servernya. Gitu ya. Oke. Ini dengan ada return, ada nilai yang kembali gitu ya, ada nilai luaran yang kembali. Oke. R-nya di sini 10, kemudian luas lingkaran ini dengan parameter di sini ya, luas lingkaran R ini 10 masuk sini ya, karena ini memanggil satu fungsi, maka dia akan memanggil fungsi yang ini. Luas lingkaran di sini jari-jari. Jadi yang R10 ini berubah menjadi jari-jari di sini. Ya. Oke, itu seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira? Silakan. Pak mau bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk setiap kayak misalnya pertemuan gini ada file itunya nggak, Pak? Pas File kayak apanya? presentasi sekarang. File apanya? File Bapak ini presentasinya. Oh, ada. Oh, belum Di mana ya, Pak? Di Classroom kalian bisa akses nggak? Ada sih, Pak, tapi kan itu di tahun yang 2020. Bukan Kalau yang isinya sih sama aja. Oh, isinya sama aja. Sama. Oh, Kalau baik, mau Pak. ini juga nanti saya kirim. Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Barangkali ada yang harus ditanyakan lagi, silakan. Tidak ada tugas, Pak. Oke, nanti yang filenya nanti saya share. Kalian coba apa namanya skrip-skrip yang tadi, coba kalian praktekkan ya hasilnya seperti apa.
kalau ada kendala silakan kalian capture ya. Kok tampilannya begini, kok ininya begini, coba kirim ke saya. Oke? Baik, Pak. Nah, jadi yang tadi Baik, Pak. coba kalian praktekkan di rumah, boleh pakai yang online GDB atau kalian kalau yang sudah install SAM-nya silakan praktekkan di komputer lokal kalian. Ingat kalau yang PHP masukkan ke htdocs ya untuk menyimpan filenya. Kalau tidak ke htdocs itu tidak akan dianggap sebagai file web gitu ya. Nah, PHP kalian tidak akan diterjemahkan. Tapi kalau kalian simpan di htdocs itu ada SAM, nanti di bawahnya ada file htdocs. Kalian bikin satu folder, terus di situ kumpulkan file-file yang latihan PHP ini, kumpulkan di situ. Ya. Nah, cara memanggilnya localhost ya. Ingat localhost, kemudian nama foldernya apa? Ya. Baru di situ nama filenya. Ya, nama file.php. Dia akan muncul. Ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Ada Baik, Pak. pertanyaan lain? Oke, ya, absensinya sudah? Coba saya Sudah, Pak. Sudah semua ya? Saya cek dulu. Baik, kalau tidak ada lagi kuliah untuk hari ini, saya akhiri. Filenya akan saya share. Nanti kalian bisa coba latihan-latihannya. Kalau ada kendala, silakan disampaikan ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.